katakan disuruh di tahun apa ini diacara dan disuruh menerapkan pola pikir bertumbuh ini dilakukan berapa kali dan ini Bapak Ibu hasil survei Mensa dalam tahun 2008 Indonesia itu termasuk satu dari 6 yang memiliki persentase gula yang biometriknya di bawah 40%. 20% nomor 3 dari itu. Artinya anak-anak itu kecenderungan masih berpikirnya pola tetap menghadapi masalah, tapi ya itu kan mungkin gini, anak-anak itu terbiasa dengan mengerjakan soal bukan masalah gitu. Coba Bapak Ibu kalau soal seperti apa misalnya di sekolah? Misalnya sebutkan contoh makhluk hidup misalnya contoh itu soal apa masalah? Soal kan sering kali ya anak menemukan soal seperti itu. Tapi Pak Amin apa bagaimana caramu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Itu soal apa masalah? Masalah, pemecahannya banyak. Tapi nah, Bapak Ibu kan bisa bedakan antara soal dan masalah. Kalau soal itu jawabannya jelas, tertutup. Tapi kalau membutuhkan jawaban banyak, pemikiran banyak, itu akhirnya terbuka. Dan itu kan alasan anak untuk berpikir. Misalnya tadi Pak Amin bagaimana cara mengamalkan Pancasila secara pertama di sekolah. Tadi muridnya Pak Amin itu jawab menghormati anak yang sholat di sekolah. Terus ada lagi Bapak tadi Bapak. Tapi itu menghargai itu umat dari agama lain. Oh, agama lain ya. Artinya anak-anak punya pemikiran macam dari satu soal bagaimana mengapa itu kecenderungan Bapak Ibu tolong biasakan dua soal bagaimana mengapa itu untuk melatih belajar ada anak-anak tidak soal tertutup tapi soal terbuka. Ini langsung bisa diterapkan nanti di pelajaran di KPI Bapak Ibu ini alasannya mengapa sekarang disuruh kita punya pola pikir bertumbuh. Nah konsepnya ini Bapak Ibu, konsep pola pikir bertumbuh itu pola pikir adalah segalanya. Pola pikir menyebabkan tindakan dan tindakan itu menghasilkan hasil. Kalau pola pikir itu apa ya sifatnya punya alasan yang luas, itu ya
Yo,